anak-anak, sekarang kita masuk ke mata pelajaran yang ketiga, yaitu mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Materinya adalah tempo lagu. Tempo lagu kan dari semester 1 sudah kita pelajari ya, ada beberapa istilahnya. Nah, tempo lagu ini adalah cepat lambatnya lagu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu disebut metronom. Kemudian kita bisa lihat di sini, di tabel di bawah ini adalah istilah-istilah untuk menunjukkan tempo lagu yang dikategorikan atau dibagi dari tempo lagu yang sangat lambat sampai yang sangat cepat sekali. Nah, tempo lagu yang sangat lambat yang pertama ada largo, namanya itu sangat lambat sekali. Kemudian lento, lebih lambat. Jadi lento dan largo ini mungkin agak cepat lentonya ya. Kemudian ada adagio, temponya lambat. Kemudian tempo lagu andante, temponya sedang. Jadi kalau dibilang cepat juga tidak, dibilang lambat juga tidak. Kemudian ada tempo lagu moderato, yaitu lagunya itu temponya sedang tapi mulai agak cepat. Kemudian tempo allegro, temponya lagu sudah cepat. Kemudian tempo lagu vivace menjadi lebih cepat, dan presto menjadi sangat cepat sekali. Nah, itu pembagian tempo, istilah-istilah dalam pembagian tempo lagu dari sangat lambat ke menjadi cepat sekali. Nah, sekarang ayo kita nyanyikan bersama-sama untuk lagu di bawah ini yang judulnya Tik Tik Bunyi Hujan. Jadi anak-anak juga harus belajar lagu-lagu anak-anak, jangan belajarnya itu hanya lagu-lagu zaman sekarang, tapi kita juga harus belajar lagu anak-anak karena di dalamnya itu juga mengandung banyak sekali pembelajaran. Ya, Bapak contohkan lagu Tik 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 Bunyi Hujan ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, itu contohnya. Itu dicontohkan dengan tempo 2/4. Jadi temponya ini dinyanyikan dengan 2/4. Jadi tadi lagunya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Berarti itu tempo lagu apa tadi? Tempo lagu andante ya. Jadi tempo lagu dari Tik 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 Bunyi Hujan adalah andante karena tempo sedang. Oke. Itu untuk materi SPDB. Jadi anak-anak nanti mencoba untuk menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, besok di pertemuan selanjutnya akan Bapak cek apakah anak-anak sudah hafal dan sudah tepat dalam menyanyikannya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembelajaran yang terakhir, mata pelajaran IPS. Yuk. Ya, pembelajaran yang selanjutnya ialah mata pelajaran IPS, yaitu pengaruh potensi sumber daya alam terhadap aktivitas penduduknya. Jadi sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar kita itu akan mempengaruhi aktivitas dari masyarakat di sekitarnya. Contohnya itu di sini sumber daya alam kita bagi menjadi dua ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu misalnya hewan dan tumbuhan. Hewan kan masih bisa melakukan siklus hidupnya, berkembang biak, jadi akan selalu ada kalau kita tidak menghabisinya dan mengakibatkan hewan itu punah. Kemudian tumbuhan itu akan selalu ada kalau tidak akan pernah ditebang secara besar-besaran, ditebang terus tapi nggak pernah ditanam. Jadi tumbuhan pun juga akan selalu berkembang biak. Kemudian ada juga sumber daya alam yang bukan makhluk hidup, yaitu benda-benda mati seperti air, udara, tanah, sinar matahari, dan angin. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam ini kalau misal habis itu sudah tidak ada gantinya, tidak bisa disediakan lagi.
Kalau misal ada harus menunggu berjuta-jutaan tahun lalu karena biasanya sumber daya alam ini berasal dari fosil-fosil hewan atau tumbuhan pada zaman terdahulu. Seperti itu. Seperti kalau minyak itu dari fosil hewan, hewan dinosaurus, hewan-hewan purba. Sedangkan kalau batu bara itu dari fosil tumbuhan pada zaman dahulu. Ya, contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang lain itu yang biasa kita gunakan untuk keindahan, baik keindahan diri kita sendiri maupun keindahan rumah atau lingkungan kita, seperti emas, intan, permata, timah, dan juga marmer. Tidak bisa diperbarui. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, kondisi geografi Indonesia dan sumber daya alam yang berbeda itu akan mempengaruhi aktivitas penduduk. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Misal penduduk di dataran tinggi itu akan dipengaruhi dengan sumber daya alam yang ada di sana. Kalau di dataran tinggi kan tumbuh-tumbuhan itu kan akan tumbuh dengan subur dan pasti hidup, dan biasanya tumbuhannya itu tumbuhan yang sering kita konsumsi seperti sayur dan buah-buahan. Contohnya kalau di daerah Semarang itu yang dataran tinggi, misal kalau kita kan di daerah Mijen ini, misal kita ke atas lagi kita sampai ke Buja, Kendal, sampai ke Limbangan, nanti sampai ke Bandungan. Di sana kan banyak sekali nih sayur-sayuran. Nah, itu karena di sana banyak yang menanam. Nah, itulah yang mempengaruhi penduduk di daerah dataran tinggi itu akan menanam tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi. Di sumber daya alamnya itu berupa tanaman dan juga hewan-hewannya juga banyak di sana. Sehingga banyak masyarakat di sana itu bekerja sebagai bisa petani ataupun buruh perkebunan, bisa menjadi peternak, entah peternak sapi, kelinci, ayam, dan lain-lain. Kemudian jadi petani sayur-sayur dan buah-buahan. Jadi sumber daya alam yang berupa hewan dan tumbuhan sangat melimpah di dataran tinggi, sehingga banyak sekali masyarakatnya bekerja sebagai petani, peternak, maupun sebagai buruh perkebunan. Kemudian kalau penduduk di dataran rendah itu seperti daerah kita, jadi di antara dataran tinggi dan juga nanti ada daerah pantai, di tengah-tengahnya seperti itulah. Nah, contohnya itu yaitu ada pedagang, petani, kemudian orang-orang yang bekerja dalam bidang jasa seperti karyawan, supir, atau penjahit. Seperti itu. Kalau petani di sini bedanya dengan petani di dataran tinggi itu, petaninya itu bukan petani sayur-sayur dan buah-buahan, melainkan seperti tanaman yang digunakan untuk misalnya padi hati mas sempurna itu sebagai karbohidratnya, yaitu ada padi, menanam padi, jagung, ataupun tembakau ini nanti digunakan untuk rokok ya. Kemudian kalau jasa jadi karyawan, supir, dan penjahit. Kalau pedagang biasanya akan pedagang pakaian, makanan, dan lain-lain. Nah, itu adalah pekerjaan yang ada di dataran rendah, hampir sama dengan daerah kita saat ini. Kemudian penduduk di daerah pantai kan di sana sumber daya alamnya yang paling banyak itu ada sumber daya alam yang bisa diperbarui, ada ikan, kemudian ada hasil-hasil ikan, kemudian garam juga diproduksi di sana, sehingga banyak sekali pekerjaan yang berhubungan dengan mencari ikan seperti nelayan, kemudian pekerjaan untuk membuat garam, karena kan air laut asin, cara membuat garam kan menggunakan air laut yang diasapkan, kemudian jarang dipanas matahari sehingga terjadi ada garam, sehingga di pantai banyak sekali petambak garam. Kemudian ada yang membuka perikanan air payau atau tambak, membuat tambak lah, jadi petani tambak. Jadi ada yang menambak bandeng, bawal, lobster, dan lain-lain. Itulah kondisi geografi Indonesia yang dipengaruhi oleh sumber daya alam yang berbeda. Sekarang Bapak lanjutkan ke materi yang selanjutnya.
Nah, manfaat sumber daya alam hayati dan non hayati di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam dari makhluk hidup atau makhluk-makhluk yang seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau di pertanian sendiri contohnya seperti padi, jagung, sagu itu dijadikan sebagai makanan pokok. Kedelai dijadikan untuk tempe, tahu, kecap, sayur-sayuran nanti dijadikan untuk bahan makanan dan minuman. Kemudian ada hewan yang nanti dijadikan sebagai daging-dagingan, sate atau membuat bakso atau membuat ayam geprek. Nah, itu dari hewan. Kalau perkebunan biasanya dari kita menanam kopi, kakao yang nanti dijadikan sebagai coklat, kemudian kapas yang nanti dijadikan sebagai pakaian kita. Lanjutkan. Nah, kalau sumber daya alam yang non hayati sendiri adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup. Pertama ada sinar matahari. Yang ini ya ketutupan kamera Bapak ini tuh sinar matahari. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, mengeringkan bahan-bahan makanan seperti kerupuk dan menjadi pembangkit listrik. Kemudian kalau air ya dimanfaatkan untuk memasak, mencuci, untuk diminum, mandi, sebagai pembangkit listrik juga bisa. Angin biasanya dimanfaatkan juga untuk pembangkit listrik tenaga angin ataupun untuk ini untuk mengeringkan pakaian juga bisa. Kalau misal tidak ada matahari bisa manfaatkan angin. Kemudian tanah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian, sebagai tempat menyimpan air dan juga membuat kerajinan gerabah. Kemudian hasil tambang ini tadi seperti fosil-fosil tumbuhan dan hewan itu dijadikan sebagai bahan bakar, jadi bensin, pertalit, pertamax, bisa jadi aspal, kemudian bisa jadi kalau mineral-mineral lain jadi emas. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber daya alam hayati yang bisa kita manfaatkan. Lanjut. Nah, dari semua itu akan dari semua perbedaan sumber daya alam di dataran tinggi, rendah sampai pantai, kemudian berbeda-beda pekerjaannya juga di dataran tinggi sampai ke pantai, itu akan memberikan manfaat adanya keberagaman itu. Jadi manfaatnya kita menjadi dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Misal kalau orang-orang pantai ingin makan sayur, nah orang-orang dari dataran tinggi yang punya sayur banyak bisa menjual ke daerah pantai. Kemudian yang dataran tinggi ingin makan ikan-ikan atau ingin punya garam untuk memasak di rumah bisa beli dari orang-orang yang ada di pantai. Biasanya belinya juga dilaksanakan di daerah dataran rendah, memang menjadi tempat perdagangan. Jadi seperti saling menghubungkanlah antara dataran tinggi ke dataran rendah sampai ke daerah pantai. Nah, juga menjadi dapat saling bertukar ide atau pendapat, kemudian bisa memberikan saran atau kekurangan masing-masing dari cara mencari atau mengembangkan sumber daya alam di daerahnya masing-masing, dan bisa belajar hal-hal baru dari cara mengolah sumber daya alam. Itu ya, untuk pembelajaran pada hari ini diakhiri dengan mata pelajaran IPS materi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan dampak pada keberagaman di penduduknya. Oke, lanjut. Nah, ini tugas pada hari ini ya. Jadi kan kita tadi sudah belajar bahasa Indonesia, IPA, SPDP, dan IPS. Nah, tugasnya kan tadi Bapak sudah menyuruh anak-anak untuk membuat puisi di pagi hari tadi. Nah, silakan puisinya itu nanti ditambahi saja atau rimanya itu berpola apa. Kalau misal polanya AB-AB, tulis di bawahnya rima AB-AB. Misal rimanya AAA, ya ditulisnya rima AAA. Nah, itu nanti ditulis di kertas, kemudian ditulis di kertas tempat puisi tadi. Nah, nanti difoto kemudian dikirim lewat WA. Nah, untuk tugas untuk pembelajaran IPA, SPDP, dan IPS serta bahasa Indonesia nanti Bapak kirimkan lewat link seperti biasanya ya, seperti bentuk kuis. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Anak-anak tetap semangat belajar.
Tapi tetap jangan lupa diimbangi dengan jaga kesehatan dan juga bermain, karena anak-anak juga tetap perlu bermain. Oke, cukup saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.